siapapun yang durhaka kepada orang tua akan dapatkan hukuman di dunia sebelum di akhirat, akan dihukum di dunia sebelum di akhirat. Dan hukuman di dunia itu sendiri ada zahir dan batin. Kalau hukuman zahir itu sebetulnya sederhana, hukuman zahir ringan, bencana-bencana zahir, urusan ekonomi sering macet dan sebagainya, itu hukuman zahir. Disebutkan dalam hadis, kullu dzambin yu'akhirullahu uqubatahu yaumil qiyamati ila uquqil walidaini fa innallaha yu'ajjiluhu fid dunya qabla al-mamati. Semua hukuman-hukuman dosa itu ditunda nanti, tunda di akhirat, kecuali berdurhaka kepada orang tua akan Allah berikan di dunia, akan diberikan oleh Allah di dunia sebelum di akhirat, sebelum mati. Makanya hukuman zahir itu misalnya bisnisnya nggak lancar, rumah tangga sesuatu berantakan dan sebagainya, itu hukuman zahir, dan itu juga menyiksa, tidak enak. Tapi hukuman batin, na'udzubillah, batin, hukuman batin yang paling menyeramkan. Hati itu ternyata hati kita menjadi hati yang pendengki, menjadi hati, kan hukuman hati dengki. Dengki itu kan siksa halus, siksa halus yang nggak disadari. Padahal siksa yang paling siksa itu ya kayak begitu. Oh, ngeliat tetangganya bangun rumah, kenapa sakit hati? Oh, sama adik kok rebutan dunia waris itu, kalau bukan karena hatinya yang rusak. Jadi hati-hati. Yang menjadi masalah kadang orang tidak sadar bahasa ini siksa. Ibadah jadi susah, bahkan akhirnya na'udzubillah menjadi mudah melakukan kemaksiatan. Jadi kalau bicara hukuman secara umum, jangan hanya melihat hukuman zahir, na'udzubillah. Sehingga paling ditakutkan oleh ahlillah itu adalah dicabutnya iman. Hukuman yang paling mengerikan adalah dicabutnya iman. Artinya kalau sudah cabut imannya, di neraka jahanam. Hukuman yang paling berat bagi ahli iman adalah dicabut imannya. Kemudian setelah itu apa? Mudahnya bermaksiat, tidak pernah menyesal di saat bermaksiat, itu hukuman sebetulnya. Hukuman batin itu kayak begitu. Yang melaksanakan kewajiban kok jadi berat, ini kan hukuman. Seseorang berjalan dari sini ke lampu merah. Lampu merah itu kurang lebih 1 kilo lah. Dalam keadaan senang, ngapain pokoknya mondar mandir, lari pagi atau bagaimana, senang, ketawa, bolak-balik, dinikmati. Tapi kalau sudah menjadi sebuah kewajiban, kadang jadi berat. Kewajiban keliling, jalan ke sana, kewajiban. Dicabut rasa senangnya sebagai kewajiban, tapi paling indah kalau itu kewajiban dari Allah, kemudian Allah berikan pada kita rasa senang. Lihat, menuntut ilmu wajib, tapi anak ini senang, belajar senang, menjalani hidup enak, dengan orang hatinya bersih, nggak suudzon. Maka hukuman halus, selama ini kita hanya membicarakan hukuman-hukuman zahir, celaka di dunia, apa zahirnya, kecelakaan bisnis nggak benar, rumah tangga berantakan, ini ya, selama ini itu juga hukuman dari Allah. Durhaka kepada orang tua adalah hukumannya adalah di dunia sebelum di akhirat. Hati-hati. Makanya diisyaratkan oleh Imam Ghazali, di antaranya penyakit apa, kalau ada permasalahan dunia, Imam Ghazali atau minal a'immah, kalau ada orang punya permasalahan dunia kok nggak selesai-selesai, langsung suruh kembali urusan dengan orang tuanya bagaimana. Bahkan kalau ngobati yang lainnya dengan obat apapun nggak beres, kecuali orang tuanya diberesin dulu. Tobat kalau pernah zalim kepada orang tua, durhaka orang tua, kembali dikasih obat yang dari manapun nggak bisa beres, cari nasihatnya kayak pun nggak bisa beres, kecuali dia kembali kepada bapak ibunya. Tobat, tawadhu, khudu, khusyuk, sopan, santun kepada orang tua, baru kembali sana, baru benar. Akan ada perubahan nanti. Ini termasuk yang sering dilupakan oleh para juru nasihat. Nasihat kadang-kadang memberikan motivasi yang lainnya, sumbernya tidak dibersihkan. Sumbernya yaitu dengan orang tua. Bagaimana dengan orang tua? Hukuman zahir, kadang hukuman batin tadi. Kalau sudah durhaka kepada orang tua, muncul satu
satu sikap yang tidak enak. Pokoknya dengan orang tua tuh nggak nyamanan, sehingga sering membentak. Aduh, naudzubillah, sampai lupa dengan orang tuanya. Nggak pernah membuat senang orang tuanya. Hati-hati. Ini hukuman halus di dalam dirinya. Suudzon kepada orang tua. Naudzubillah, suudzon kepada orang tua. Loh, kalau sudah suudzon kepada orang tua, apa yang terjadi setelah itu? Banyak maksiat dilakukan pada orang tuanya, durhaka pada orang tuanya. Hati-hati, makanya jangan main-main dengan orang tua. Sebisa mungkin, secepatnya kalau kita ternyata terlanjur ngomong kasar kepada orang tua, jangan menunda minta maaf. Jangan menunda minta maaf, karena antara penundaan antara kesalahan kita dengan minta maaf itu tempo. Jangan-jangan dihukum, diturunkan musibah oleh Allah. Segera minta maaf, tobat kepada orang tua, nyesal kepada orang tua. Dan hukuman yang halus itu tadi, tiba-tiba termasuk penyakit-penyakit was-was, kemudian was-was iman, kemudian benci pada manusia, dengki, dendam dan sebagainya, bisa saja dari sini, karena itu hukuman. Orang punya dendam, hukuman, dia ketemu orang jadi nggak suka. Ada orang suudzon terus, hukuman itu. Cuman kadang tidak sadar kalau itu hukuman, sehingga kepada orang tuanya tetap saja nggak benar. Sementara dia sampai mungkin mengatakan, mana ada hukuman. Dia lihat ibadahnya juga nggak benar, suudzon terus, prasangka buruk kepada orang lain, benci, dengki, dendam. Inilah yang bisa kami hadirkan.